Hai sahabat Bawaslu, jumpa lagi di podcast Bawaslu Kota Bengkulu, ngobrol asik pemilu dan demokrasi. Bersama saya Awang Konepi. Ngobrol kali ini kita akan membedah tentang penanganan pelanggaran pada pemilihan serentak di Kota Bengkulu tahun 2024 dan proyeksinya ke depan. Tentu masyarakat Bengkulu masih banyak yang bertanya, apa itu pelanggaran, apa itu jenis-jenisnya mungkin, apa bentuk-bentuknya yang sudah ditangani Bawaslu. Teman ngobrol asik kita kali ini bersama Bapak Ahmad Maskuri. Beliau ini adalah Kodim Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Kota Bengkulu. Tentu banyak hal yang sudah beliau lakukan yang nantinya akan beliau sampaikan ke sahabat Bawaslu. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bung Awang, sehat? Alhamdulillah. Selamat pagi teman-teman Bawaslu. Selamat pagi teman asik di seluruh Indonesia. Ngobrol asik pagi ini Pak Ahmad mungkin tentang yang sudah biasa Bapak lakukan di Bawaslu, ya kan? Nah, berkaitan dengan tugas divisi ini kan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa itu, Pak. Mungkin boleh ceritakan dengan sahabat Bawaslu apa itu tugas-tugas, mungkin fungsi-fungsi, termasuk juga kewenangan di divisi Bapak sendiri. Pertama, perlu kita sampaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu ditugaskan kepada Bawaslu itu beberapa hal. Pertama, mengawasi, kemudian mencegah dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran. Yeah. Apa yang diawasi proses pilkada itu sendiri, mulai dari tahapan sampai dengan pelantikan calon terpilih. Kemudian pencegahan, apa yang dicegah, segala praktek yang berkaitan dengan pelanggaran itu kita lakukan pencegahan. Nah, penindakan terhadap pelanggaran apa saja? Dalam divisi penanganan pelanggaran itu ada beberapa hal yang dilakukan terhadap penindakan. Pertama, penanganan pelanggaran administrasi, penanganan pelanggaran pidana, penanganan pelanggaran yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu. Dalam hal ini mungkin kode etik penyelenggaraan pemilu di tingkat dari Bawaslu RI sampai dengan Bawaslu Kabupaten Kota. Iya. Artinya di tahun 2024 kemarin pada pilkada tentu banyak bersentuhan dengan pelanggaran itu, Pak. Iya, banyak Bisa di penanganan pelanggaran yang kita proses. Di Bawaslu Kota sendiri ada 4 temuan dan 4 laporan. Kemudian di kecamatan juga ada, sehingga total proses penanganan pelanggaran yang diterima oleh ataupun diproses di Bawaslu Kota itu sekitar 38. 30 di kecamatan, 8 di Bawaslu Kota sendiri. Nah, dari 38 itu ada yang mengarah kepada pidana pemilu sebanyak 5, 2 itu kode etik, dan sisanya itu administrasi pemilu. Nah, itu yang kita tangani pada saat proses pemilihan kepala daerah kemarin. Nah, ini menarik sahabat Bawaslu. Ada 38 temuan dan laporan itu, Pak. Iya, ada Kan? 38 temuan dan laporan di wilayah. Artinya banyak Bawaslu hal Kota yang akan kita gali. Tentu ini kan menjadi informasi penting lah untuk sahabat Bawaslu dan juga kepentingan Bawaslu sendiri selaku lembaga penyelenggara ke depannya. Nah, ini menarik, Pak. Bagaimana terkait pelanggaran administrasi yang terbanyak itu kan? Mungkin bisa diinformasikan dengan sahabat Bawaslu. Pelanggaran administrasi itu kan beberapa yang dilakukan baik itu penyelenggara pemilu dan peserta pemilu. Nah, yang kita temui di lapangan kemarin itu, dari peserta pemilu ini ada yang tidak melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan aturan, artinya tidak sesuai dengan PKPU. Misalnya dalam hal melakukan pemasangan alat peraga kampanye, kemudian dalam tata cara berkampanye.
serta jadwal pelaksanaan kampanye. Maka itu yang kita lakukan. Penanganan pelanggaran itu administrasinya kita kirim bahwa mereka telah melakukan kegiatan tidak sesuai dengan prosedur. Kita sampaikan ke KPU sehingga KPU meneruskan ke peserta pilkada kemarin. Nah ini itu kan terkait pelanggaran administrasi itu, Pak. Kalau proses penanganan pelanggaran sendiri antara administrasi mungkin dengan tindak pidana juga satu lagi etik ya. Etik. Itu, Pak. Apakah ada perbedaan tuh, Pak, di dalam melakukan penanganan pelanggarannya, Pak? Tentu berbeda. Kalau pelanggaran etik itu ada yang berdasarkan laporan kepada kita, misalnya yang dilaporkan ke Bawaslu Kota itu terkait dengan adanya dugaan pelanggaran kode etik terhadap PPK ya, panitia penyelenggara kecamatan, yang mana yang bersangkutan itu terdaftar sebagai pendukung pasangan calon independen. Nah kemudian berdasarkan laporan yang sampaikan ke Bawaslu Kota, kita lakukan kajian setelah syarat laporan itu terpenuhi, maka kemudian kita putus sesuai dengan peraturan pelanggaran yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Dia melanggar kode etik kalau tidak salah pasal 12 peraturan DKPP kalau tidak salah. Nah, maka kemudian kita putuskan untuk yang bersangkutan diberhentikan. Begitu halnya dengan beberapa calon KPPS di wilayah tingkat TPS itu ada yang terindikasi terdaftar sebagai pendukung pasangan calon. Itu juga kita lakukan kajian sehingga kita putuskan, kita keluarkan rekomendasi dan hasilnya kita sampaikan ke KPU sehingga mereka itu diberhentikan atau tidak diikutkan lagi sebagai penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPPS di wilayah tingkat TPS. Nah, untuk pelanggaran tindak pidana tentu ini berdasarkan temuan ataupun laporan. Kemarin itu ada laporan yang masuk ke Bawaslu Kota Bengkulu terkait dengan pencatutan nama masyarakat untuk syarat calon kepala daerah. Itu ada 2 itu laporannya yang masuk ke Bawaslu Kota Bengkulu. Termasuk ada juga limpahan laporan yang dari Bawaslu Provinsi dengan hal yang sama. Artinya ada masyarakat yang dicatut namanya sebagai syarat pasangan calon untuk mendaftar sebagai pasangan calon. Satu laporannya masuk ke Bawaslu Provinsi Bengkulu dan satunya di Bawaslu Kota. Tapi yang di Bawaslu Provinsi dilimpahkan di Bawaslu Kota. Sehingga kita menangani 2 laporan yang sama. Nah, pelapor itu melengkapi syarat-syarat untuk syarat formalnya, kemudian kita lakukan kajian. Nah, berdasarkan kajian itu ada yang mengarah ke pidana pemilu. Maka kita teruskan ke Sentra Gakumdu sehingga dibahas di Sentra Gakumdu. Nah, di Sentra Gakumdu itu nanti akan berproses apakah ini bisa dilanjutkan ke SPKT atau tidak. Dari kajian awal kita kan sudah mengarah ke pidana pemilu berdasarkan undang-undang pemilu dia melanggar. Nah, itu nanti kita bawa ke Gakumdu. Kalau di Gakumdu lagi setelah pembahasan itu bisa terpenuhi berdasarkan klarifikasi dan berdasarkan kajian kita dengan Sentra Gakumdu itu bisa terpenuhi, kita sampaikan ke SPKT untuk tindak lanjuti oleh kepolisian. Menarik ini sahabat Bawaslu. Beliau sudah cukup membedah tentang kode etik tadi. Lalu ada juga tentang tindak pidana pemilu. Ya. Pertama mungkin untuk tindak pidana, Pak, selain kasus tentang pencatutan syarat dukungan calon perseorangan, apakah ada kasus lain, Pak? Ada hal lain terkait dengan proses kampanye ya.
kampanye pasangan calon. Nah, salah satu pasangan calon itu melakukan kampanye di wilayah yang dilarang, yaitu menggunakan fasilitas pemerintah, kan itu dilarang dan berdasarkan undang-undang itu kan mengarah ke pidana pemilu. Kemudian itu juga sudah kita tangani sesuai dengan penanganan pelanggaran dan sudah berproses di Sentra Gakumdu Kota Bengkulu, tetapi memang kita terkendala terkait administrasi bahwa tempat tersebut itu ternyata bukan fasilitas pemerintah. Akhirnya laporannya itu dihentikan. Dan itu berdasar temuan hasil pengawasan dari Badan Ad Hoc, dalam hal ini Panwascam dan pengawas kelurahan yang diteruskan ke Bawaslu Kota sehingga kita melakukan proses penanganan pelanggaran. Setelah kita ketahui, setelah berproses, baru didapatkan informasi bahwa tempat tersebut bukan merupakan fasilitas pemerintah. Ini menarik, tambah semakin asik nampaknya ngobrol kali ini. Jadi Pak Ahmad sudah coba menjelaskan tadi beberapa kasus ya Pak, yang ditangani Bawaslu pada Pilkada 2024 di Kota Bengkulu kemarin. Nah, ini mungkin Pak terkait etik, kembali lagi ke tingkat pelanggaran etik tadi ya. Ada terkait PPK saya Pak, Iya. ada juga tentang KPPS ya. KPPS. Nah ini yang menindaklanjuti KPU tuh Pak. Iya, karena itu kan badan di bawah Badan Ad Hoc yang di bawah naungan KPU Kabupaten Kota. Jadi Dalam sifatnya hal ini Kota Bawaslu merekomendasikan. merekomendasikan. Ya? Dalam hal penanganan pelanggaran itu kan Bawaslu itu melakukan proses penanganan pelanggaran, melakukan kajian dan memutus. Itu kalau misalnya kalau itu proses administrasi dan etik, putusannya sampai di Tapi ditindaklanjuti ya Pak. Ditindaklanjuti dan Dibentikan. dikirim. Tindak lanjutnya ke kita disampaikan oleh KPU Kota Bengkulu. Yang bersangkutan sudah diberhentikan dan tidak lagi aktifkan atau tidak lagi aktif sebagai perangkat mereka di wilayah kecamatan dan wilayah TPS. Ya artinya sahabat Bawaslu, ada upaya-upaya yang sudah dilakukan Bawaslu itu juga sudah ditindaklanjuti beberapa itu oleh pihak KPU ya. Termasuk juga diberhentikan ya Pak. Dan kemungkinan ke depan beberapa orang yang dibentikan ini dari penyelenggara ya Pak. Iya, itu dari tidak bisa lagi jadi penyelenggara ya Pak, sebagai informasinya. Iya, syaratnya kan ada. Nah, itu tugas kita ke depan, tetap mengawasi orang-orang ini jangan sampai direkrut kembali untuk menjadi penyelenggara pemilu. Pengawasan ke depan itu. Nah, ini mungkin kembali lagi yang tindak pidana, Pak. Nah, ini di dalam melakukan penanganan pelanggaran pidana, apakah ada di Gakumdu ya? Sentra mungkin Gakumdu. bisa diceritakan kembali dengan sahabat Bawaslu. Ini jangan banyak juga kawan-kawan sahabat Bawaslu, mungkin juga masyarakat di Bengkulu belum mengetahui secara utuh ini apa itu Gakumdu, di mana posisinya di dalam penanganan pelanggaran Bawaslu kan. Sentra Gakumdu itu kan terdiri dari Bawaslu, kemudian kepolisian dan kejaksaan. Nah, posisinya ketika Bawaslu itu sudah melakukan kajian awal, menemukan ada dugaan pelanggaran pidana pemilu ataupun pilkada, sehingga diteruskanlah ke Sentra Gakumdu untuk dilakukan pembahasan. Nah, dalam Sentra Gakumdu itu nanti ada pembahasan antara Bawaslu, pihak kepolisian, dan kejaksaan. Dari pembahasan itulah nanti kemudian ditindaklanjuti lagi, dipanggillah pihak-pihak yang bersangkutan, dimintai keterangan untuk pihak-pihak tersebut. Nah, kemudian pembahasan di situ selesai, buktinya cukup. Kalau menurut hasil pembahasan itu tindak pidana awal dari hasil kajian Bawaslu itu cukup, maka akan diteruskan ke SPKT untuk dilanjutkan ke kepolisian kan. Ya, artinya dalam momen yang baik ini itu kan
Bapak selaku Kodim Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota menegaskan bahwa memang di dalam penanganan tindak pidana itu ada sentral Gakumdu ya Pak? Artinya Ada sentral tidak Gakumdu. Bawaslu sendiri ya Pak? Tidak, Bekerja kan? Nah, ada pihak kepolisian dan Nah, kejaksaan. nanti mereka inilah yang akan membahas ketika ada suatu dugaan pelanggaran tindak pidana, apakah akan terus dilanjutkan ataupun tidak ya Pak? Terkait apa saja itu Pak yang jadi bahasan biasanya Pak di Gakumdu? Ya, yang mengarah kepada tindak pidana pemilu sesuai dengan undang-undang pilkada. Mungkin Yang mengarah kepada bukti ya. tindak pidana pemilihan lah sesuai dengan undang-undang pemilihan. Apa mungkin Kalau terkait- itu laporan, pasti kan terlapor itu membawa bukti-bukti. Nanti juga akan dipanggil kan. Kalau itu temuan, nah itu juga akan kita lihat syarat-syaratnya, apakah sesuai atau tidak. Ya. Nah itu kawan-kawan sahabat Bawaslu, ada beberapa dugaan pelanggaran yang ditangani Bawaslu pada Pilkada 2024 kemarin, termasuk juga Pak Ahmad sudah menceritakan itu sedikit gambaran jenis-jenis pelanggaran, ada etik, ya Pak, ada administrasi dan Ada ada administrasi tindak dan pidana. tindak pidana. Nah, mungkin bisa diceritakan kembali Pak. Mungkin kan tentu di dalam melakukan penanganan pelanggaran ada hambatan-hambatan, kendala yang mungkin dihadapi kawan-kawan Bawaslu, mungkin bisa digambarkan lah itu sebagai biar menjadi bahan bersama lah di Bengkulu. Tentu ada hambatan yang kita hadapi itu terutama soal regulasi. Di dalam regulasi itu kan ada multitafsir. Kemudian kan multitafsir soal pasal yang harus kita gunakan. Nah, kemudian soal hambatan yang kita hadapi terkait dengan badan ad hoc juga, perpanjangan tangan kita di wilayah kecamatan dan kelurahan itu. Karena kan di kelurahan misalnya, kita dalam satu kelurahan itu kan hanya memiliki satu pengawas. Nah, kalau wilayah kelurahannya luas, nah ini kan tidak semuanya bisa dijangkau oleh satu orang. Sementara perangkat PPS di wilayah kelurahan itu ada 3 orang. Nah, ini juga menjadi hambatan kita dalam melakukan proses penanganan pelanggaran. Kalau misalnya dalam penanganan serta Gakumdu atau yang mengarah kepada tindak pidana, yaitu tadi regulasi itu ada yang multitafsir. Misalnya di pemilu begini, di pilkada begini. Nah, itu menjadi hambatan itu dalam proses. Kemudian soal data juga, kalau kita kan misalnya butuh data yang itu berkaitan dengan data pribadi, itu kan sulit untuk menjangkaunya. Misalnya kita minta ke Dukcapil, kalau itu berkaitan dengan data pribadi dan dilarang untuk disebarluaskan, kan itu juga. Kemudian yang berkaitan dengan calon juga, misalnya kita minta ke KPU, itu juga kalau itu masuk dokumen yang dirahasiakan, kan kita juga terkendala terhadap data itu. Apalagi baru-baru ini KPU RI ada terkait dokumen syarat presiden ya. Dan itu menjadi kendala kita dalam melakukan penanganan pelanggaran khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana pemilihan. Selain tentang apa itu ada multitafsir undang-undang nih Pak, ada juga terkait apa dokumen-dokumen persyaratan calon, ada juga terkendala tentang sumber daya manusia yang terbatas tentu di Bawaslu. SDM kita yang terbatas. Seperti di informasi di masyarakat itu kan di Selebar itu ada kelurahannya sampai beberapa puluh TPS ya. Iya, Ya kan? beberapa RW dan RT-nya apalagi kan. Iya. Kalau wilayahnya luas, sementara pengawasnya cuma 1 orang kan. Ini menarik Pak, yang terkait multitafsir kan. Kalau di dalam penanganan pelanggaran kemarin tuh di kasus apa itu Pak? Mungkin bisa diceritakan yang memang ada bersentuhan lah dengan persoalan soal tafsir ini Pak, dalam kasus penanganan pelanggaran kemarin. Ya, misalnya soal pejabat negara. Yang termasuk terhadap pejabat negara atau lainnya itu. Kan itu yang dikategorikan lainnya itu yang perlu kita dalami. Sangat luas ya Pak? Iya, artinya
ada korelasi yang harus kita lihat dari regulasi, misalnya peraturan Menteri Dalam Negeri yang masuk kepada pejabat negara lainnya itu siapa, begitu loh. Peraturan daerah, apakah jabatan ini masuk terhadap pejabat negara dan lainnya itu. Nah, ini kan harus kita lihat regulasinya. Regulasi di Kemendagri-nya bagaimana, peraturan Kemendagri kan itu harus kita sesuaikan. Sehingga nanti pada saat menerapkan pasal atau dugaan pelanggaran itu ya tepat. Dasarnya apa? Ini misalnya dugaan tindak pidana dilakukan oleh pejabat negara dan lainnya. Dia dikategorikan sebagai pejabat negara atau lainnya, itu apa dasarnya? Peraturan apa yang kita pakai? Kan ini juga harus kita lihat. Tidak jelas di situ. Makanya dia masuk pejabat lainnya itu. Makanya kan menurut kita itu multitafsir. Apakah secara aturan, Pak? Ini kan kalau dia itu pelanggaran tindak pidana, biasanya kan dia melanggar undang-undang yang menjadi ukuran tindak pidana kan undang-undang. Nah, kalau memang pejabat lain ini seandainya diatur di edaran menteri atau perda, tentu kan secara hukum sebenarnya tidak bisa dilarikan ke tindak pidana, Pak. Itu bisa jadi administrasi atau perundang-undangan lainnya. Gitu. Makanya itu semestinya kan itu ditegaskan. Tidak usah ada pejabat lainnya, cukup pejabat negara yang diatur, misalnya sesuai dengan ketentuan peraturan Menteri Dalam Negeri, kan itu jelas. Jadi siapapun yang termasuk pejabat negara berdasarkan peraturan dalam negeri atau peraturan sekretaris negara atau peraturan yang ada payung hukumnya, maka kan akan kita tindak lanjuti, masuk dia ke dalam pasal itu kan. Tapi kan ini ada pejabat lainnya ini. Ya, artinya Bawaslu juga berharap bunyi di undang-undang itu ya terang, tidak multitafsir lagi ya. Tidak apa seperti Kades kan jelas Kades misalnya, ASN. Ya. Nah, ini RT atau RW misalnya kan dia pejabat apa kan? Iya, siap. Bagus itu, Pak. Ada kendala lain, Pak? Mungkin terkait tadi tafsir, ada juga tentang SDM, ada juga tentang persyaratan calon, dokumen ya. Ya, kendala lain kesadaran dari peserta pilkada tersebut atau peserta pemilihan tersebut. Misalnya kan banyak laporan yang masuk terkait dugaan pelanggaran ini kan dilakukan oleh peserta pemilihan. Mereka dalam melakukan kampanye misalnya ada hal-hal yang dilakukan itu di luar dari prosedur, dalam hal ini PKPU. Di PKPU kan udah diatur mekanisme kampanyenya bagaimana, waktu kampanyenya bagaimana, durasinya bagaimana. Tapi kan ada kadang-kadang kegiatan-kegiatan peserta ini yang dilakukan di luar daripada peraturan KPU tersebut. Nah, ini kan menjadi kendala. Padahal KPU sudah melakukan sosialisasi, kita juga sudah menyampaikan terkait dengan regulasi, tapi masih saja ada pelanggaran-pelanggaran yang kita temukan terkait dengan peserta pemilu atau pemilihan. Itu sahabat Bawaslu tentang pelanggaran dan juga kendala-kendala yang sudah dihadapi. Tentu Bawaslu juga punya kendala dalam melakukan penanganan pelanggaran. Tapi perlu juga kadang sahabat Bawaslu bertanya nih, sudah melakukan penanganan pelanggaran, ini tindak lanjut sebuah etik atau kalau memang di administrasi tindak lanjutnya itu apa sebenarnya yang tadi ada yang cerita tentang ke KPU tadi, Pak. Kalau tindak pidana bagaimana itu, Pak, tindak lanjutnya, Pak? Ya memang di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu kan Bawaslu itu salah satu tugasnya mengawasi putusan. Putusan ya, hasil tindak lanjut. Misalnya putusan dari DKPP itu juga Bawaslu mengawasi. Apalagi putusan dari Bawaslu itu sendiri tentu harus kita awasi tindak lanjutnya. Ini Pak Ahmad, ini menarik nih Pak Ahmad, tapi mungkin sahabat Bawaslu sudah mengetahui itu tentang bahwa ada putusan MK tentang bahwa tidak lagi rekomendasi ya. Iya, kalau kemarin itu kan putusan administrasi
atau pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilihan itu kan sifatnya rekomendasi ke KPU. Ya. Berdasarkan putusan MK itu kan sifatnya sudah Menjadi putusan. menjadi putusan, bukan lagi rekomendasi. Jadi Bawaslu itu langsung memutuskan pelanggaran itu. Nah ini informasi tambahan menarik dari Kodim Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Bengkulu. Dia juga menegaskan bahwa baik di pilkada maupun pemilu sebenarnya sudah menjadi putusan ya Pak. Tidak Iya. lagi kekuatan hukumnya itu bahwa apa yang disampaikan oleh Bawaslu itu bukan rekomendasi, tapi sebuah putusan atau ya harus dilaksanakan intinya. Ya harus dilaksanakan. Jadi putusan itu kan harus dilaksanakan. Apa yang menjadi putusan bukan lagi rekomendasi diteruskan ke KPU, tetapi Karena Bawaslu langsung menindaklanjuti putusan tersebut. Karena putusan MK itu juga bahwa itu kan membedah pasal di Undang-Undang di Undang-Undang 10 ya 2016 tentang pilkada. Pak Ahmad, tentu kan dalam melakukan penanganan pelanggaran tadi kan ada rekomendasi itu yang tindak lanjut. Iya. Artinya Bawaslu dalam mengawal proses penanganan pelanggaran pada pilkada 2024 kemarin perlu koordinasi dan komunikasi yang baik itu antar lembaga ya, termasuk juga sesama penyelenggara pemilu. Tentu, misalnya kan kalau kemarin itu berkaitan dengan administrasi kita teruskan KPU itu soal peserta pemilu, dengan etik yang berkaitan dengan badan ad hoc di bawah KPU itu juga kita sampaikan ke KPU Kota. Nanti kita awasi putusan terhadap hasil rekomendasi kita itu. Nah, yang berikut misalnya dalam menegakkan peraturan daerah misalnya, itu kan kita berkoordinasi dengan pihak Satuan Polisi Pamong Praja terhadap terhadap pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye. Karena itu kan melanggar peraturan daerah. Nah, yang menegakkan peraturan daerah ini kan Satuan Polisi Pamong Praja. Nah, itu kita lakukan koordinasi. Nah, kemudian dalam mengawasi konten-konten di media sosial dan di TV lokal. Kalau di media sosial kan kita berkoordinasi dengan Diskominfo terhadap konten-konten di medsos yang mengarah kepada kampanye hitam misalnya atau kampanye SARA. Kemudian kalau di pengawasan terhadap TV lokal, kita berkoordinasi dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bengkulu. KPID ya? Ya, KPID. Nah, terhadap media cetak, kita berkoordinasi dengan Dewan Pers. Kan itu ada tahapan yang sudah diatur dalam PKPU. Kapan waktunya boleh berkampanye di medsos, boleh berkampanye di media cetak maupun elektronik, kan itu sudah diatur. Nah, lembaga-lembaga inilah yang kita lakukan koordinasi ketika kita nantinya akan mengambil sebuah rekomendasi. Tapi sebelum itu juga sudah kita lakukan koordinasi terhadap lembaga ini dalam rangka melakukan pencegahan terhadap pelanggaran-pelanggaran nantinya yang dilakukan oleh baik itu peserta pemilu atau masyarakat. Itu sahabat Bawaslu. Jadi di dalam mengawal proses penanganan pelanggaran pada Pilkada 2024 termasuk juga mengawal tindak lanjut rekomendasi itu, ya, ya, betul. Jadi komunikasi dan koordinasi antar lembaga itu sangat penting, ya Pak. Penting, termasuk penting tadi sekali. Kata Pak Ahmad dengan KPU terkait informasi dengan Dinas Kominfo, ya Pak. Ya. Dengan penyiaran dan beberapa lembaga terkait. Ya, nah, ini menarik Pak Ahmad. Kemarin di Bengkulu itu kan cukup riuh tuh Pak. Kan ada bahkan jadi perbincangan lah di media sosial soal penanganan pelanggaran APK tuh Pak. Nah, ini kan masyarakat kan belum tahu bahwa tadi ada keterlibatan Satpol PP ya. Iya. Nah, mungkin bisa diceritakan kembali dengan sahabat Bawaslu, mungkin biar menjadi pembahasan lah bersama kan untuk kedepannya itu. Iya.
Soal pemasangan alat peraga kampanye itu kan sebenarnya sudah diatur dalam PKPU. Kapan dia boleh dipasang, di mana tempat pemasangan, kan itu sudah ditetapkan. Nah, kalau misalnya itu melanggar tempat dan waktu pemasangan itu, ya kita sampaikan ke peserta pemilu. Tapi kalau misalnya itu melanggar perundang-undangan lainnya, rata-rata kan yang dilanggar ini lokasi pemasangan dan tempat yang tidak diperbolehkan dipasang, baik atribut apapun itu, tidak hanya atribut peserta pemilu. Misalnya atribut yang lain, papan informasi, kan kalau ditempel di pohon itu kan melanggar. Sudah ada kan peraturan daerah Kota Bengkulu yang melarang terhadap apapun yang dipasang tidak sesuai dengan ketentuan itu harus dilepaskan atau harus ditertibkan. Nah, itulah kita koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja, kemudian ya Dinas Perhubungan misalnya dan Dinas Lingkungan Hidup untuk alat-alat tersebut supaya ditertibkan. Jadi memang prosesnya berdasarkan pengawasan kita kan. Kita mengawasi terhadap pemasangan atribut ini, baru nanti kita lakukan koordinasi terhadap lomba-lomba ini supaya penertiban peraturan daerah ini juga dilaksanakan. Artinya di dalam penegakan APK, Bawaslu itu tidak hanya menggunakan aturan-aturan tentang kepemiluan ya Pak, tapi juga karena ini bersentuhan dengan Perda terkait lingkungan hidup, fasilitas lalu lintas ya Pak. Nah, dalam penertiban pun sifatnya kan kita membersamai lembaga-lembaga ini. Bawaslu itu membersamai dalam hal ini tadi lembaga dinas-dinas ini untuk melakukan penertiban. Jadi yang menertibkan ya tetap yang menegakkan Perda, Bawaslu hanya membersamai, ikut dalam rangka menegakkan peraturan daerah tersebut. Seperti pada waktu masa tenang kemarin, Pak? Ya. Penertibannya ya. Nah, artinya sahabat Bawaslu dalam menegakkan aturan APK ya, dan termasuk bahan kampanye ini, bahwa Bawaslu itu tidak berdiri sendiri ya. Tidak berdiri ada KPU sendiri. Ya, ada juga Satpol PP, ada Dishub dan instansi terkait ya, yang mungkin bersentuhan dengan penegakan juga, karena dia bersentuhan dengan undang-undang lain, sehingga ada kewenangan lembaga lain yang harus makanya jangan terlibat tadi ya. Karena ada istilah di luar itu, Bawaslu kerjanya copot, nggak ada. Siap. Jangan ada kabar di luar itu. Itu yang mencopot APK itu kerjanya Bawaslu, enggak. Kita itu menyampaikan bahwa peserta pemilu ini kan kita pengawasnya. Peserta pemilu ini melanggar peraturan daerah. Apa yang dilanggar? Mereka menempatkan alat peraganya itu tidak sesuai dengan PKPU dan peraturan daerah. Kita sebenarnya meminta terhadap daerah itu untuk bertindak tegas dengan menerapkan perdanya mereka itu. Karena ternyata yang dilanggar itu kan peraturan daerahnya. Peraturan daerah. Dipasang di tiang listrik, dipasang di bahu jalan, dipasang di pohon kan. Jangan karena momentumnya pemiluhan kepala daerah, Bawaslu yang harus turun tangan untuk mencopot itu, enggak. Padahal ada perdanya sendiri ya? Ada perdanya sendiri, tanpa sebenarnya dilaporkan pun Perda itu harus mengawasi pemasangan alat peraga kampanye ini. Karena ada atau tidaknya pilkada, apapun yang dipasang di situ harus dicopot. Ya? Iya. Karena ada aturan itu kan. Jadi kan selama ini yang dimunculkan ini Bawaslu kerjanya mencopot atribut ini atribut peserta pemilu kan atau pemilihan. Itu sahabat Bawaslu. Jadi dalam menindaklanjuti rekomendasi bahwa memang penting koordinasi dan komunikasi antar lembaga, dan ini juga ditegaskan oleh Bapak Ahmad Maskuri, bagian upaya pencegahan dari Bawaslu ya Pak, koordinasi ini kan. Tuh. Ada yang ingin disampaikan Pak berkenaan dengan komunikasi dan koordinasi antar lembaga ini? Kalau mungkin dengan KPU sesama ya kedepannya ini kan mungkin. Yang jelas kan
suksesi pemilu dan pilkada itu merupakan tanggung jawab seluruh pihak. Nah, ya sama-sama kita melakukan suksesi ini supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kami juga dari Bawaslu tentu menerima masukan dan kritikan, baik itu dari semua pihak lah, termasuk masyarakat, baik itu peserta pemilu. Supaya kan ke depan pengawasan dan pencegahan yang dilakukan itu juga maksimal. Itu sahabat Bawaslu, ngobrol asik kita sepertinya sudah lumayan makan waktu. Ini Pak, sebelum kita akhiri, ada quick question. Pertanyaan cepat. Ya. Ini bisa dijawab nih Pak. Ya, kalau pertanyaan cepat tapi bukan lomba kita ya. Nanti saya akan menyampaikan beberapa kata. Iya. Nah, Bapak respon dengan cepat mungkin. Iya. Bisa kita mulai, Pak? Boleh, silakan. Laporan, tindak lanjuti, pemilu, sukseskan, Bawaslu, hadir, money politik, hilangkan, Bengkulu, maju. amin. Ini mungkin sebelum kita mengakhiri, kami juga ngobrol asik ini cukup menarik. Mungkin lain waktu bisa ngobrol kembali, Pak. Mungkin bisa ada yang ingin disampaikan dengan masyarakat Bengkulu, mungkin terkait partisipasi dan juga ucapan terima kasih Bawaslu kepada sahabat Bawaslu yang sudah berpartisipasi lah atau minimal menyukseskan pilkada di Kota Bengkulu tahun 2024. Ya, pertama kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Bengkulu, seluruh pihak yang sudah berpartisipasi aktif dalam rangka mensukseskan pemilihan kepala daerah yang sudah dilakukan kemarin. Yang kedua, memang kami menyadari bahwa Bawaslu itu, khususnya Bawaslu Kota Bengkulu, harus banyak berbenah. Nah, kami juga berharap ke depan ini terkait dengan regulasi yang sudah berjalan di Dewan Perwakilan Rakyat ya. Ya, lagi mudah-mudahan sesuai dengan harapan kita, artinya terkait dengan multitafsir tadi itu tidak lagi menjadi bahan yang membingungkan untuk Bawaslu mungkin dengan sentra Gakumdu mengambil sikap. Ya, artinya di dalam penanganan pelanggaran ya. Yang berikutnya, karena baik itu pemilu dan pilkada itu kan tugas bersama. Sebenarnya peran dan partisipasi masyarakat itulah yang menjadi penentu. Karena Bawaslu dengan sumber daya juga tidak akan bisa mengawasi secara maksimal kalau tidak dibantu oleh masyarakat. Maka dari itu kami berharap kepada masyarakat untuk juga berpartisipasi aktif dalam tahapan apapun yang hari ini berjalan, misalnya terkait dengan sudah mulai data berkelanjutan ya masyarakat DPDB bisa melaporkan kalau misalnya ada keluarganya belum tercatat atau sudah meninggal tetapi salah data itu. Jadi siap. Kita berharap partisipasi publik yang sangat menentukan untuk suksesi kita ke depan. Mungkin itu sahabat Bawaslu. Apa yang diharapkan Bawaslu sudah tergambar, khususnya terkait tema hari ini, penanganan pelanggaran pada Pilkada 2024 dan ya harapan atau proyeksi ke depan di Pilkada selanjutnya. Demikian podcast Bawaslu. Sampai berjumpa di lain waktu. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bung Awang.